Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Ya, semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, Sujoko Channel mencoba menjembatani di masa pandemi ini biar tidak terjadi defisit kompetensi. Maka kita akan siapkan video-video sehingga Anda sekalian para pembelajar kelas 12 bisa belajar secara mandiri ya, dengan tuntunan, dengan bimbingan yang ada di Sujoko Channel. Oke, sekali lagi mari kita siapkan pembelajaran ini baik-baik, fokus, sehingga dalam belajar Anda sekalian selalu dikasih kemudahan. Oke ya. Untuk bagian kali ini kita akan belajar berkenaan dengan struktur inti ya. Kita akan membahas berkenaan dengan inti atom gitu ya. Oke, bagaimana kita mempelajari di struktur inti ini supaya dia mudah? Maka kita akan belajar berkenaan dengan atom dulu ya. Misalkan kita mempunyai sebuah atom yang dilambangkan dengan huruf X gitu ya, yang memiliki nomor atom Z dan nomor massa sebesar A ya. Ini nomor massa, ini Z-nya, ini nomor atom gitu ya. Ini lambangnya X-nya ya, lambang atomnya X-nya ya. Oke, nah kita pelajari dulu ya supaya kita nanti mudah dalam belajar di reaksi inti juga. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Kita analisa ya. Ketika dia atom ini adalah atom netral ya, berarti tidak bermuatan ya. Kita bisa sebut misalkan X, ZA itu tidak bermuatan ya. Maka kita punya di atom ini adalah proton, elektron, dan neutron ya. Misalkan protonnya, elektron, dan neutronnya. Nah, kita pelajari dulu. Bagaimana dengan jumlah protonnya? Jumlah protonnya adalah Z gitu ya, sama dengan Z, angka di Z. Elektronnya sama dengan Z juga. Neutronnya A min Z. Nah, gitu ya. Jadi dia neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Oke. Bagaimana kalau atom ini ya bermuatan? Misalkan kita punya contoh lain, misalkan kita punya X, Z, A 2 min gitu ya. Baik ya, ini berarti artinya di atom ini kelebihan elektron ya. Kita tahu kan di kelas 10 Anda sekalian bahwa proton adalah muatannya positif, elektron muatannya negatif, dan neutron netral gitu ya. Ketika dia ada atom yang bermuatan negatif ya, maka dia disebut atom ini adalah kelebihan elektron ya. Kelebihan elektron, dilihat yang kita bicarakan elektronnya, berarti proton, elektron, neutron. Nah, protonnya sebesar berapa? Sebesar Z ya. Elektronnya, nah, kelebihan 2 dia, berarti ini plus 2. Neutronnya sama, A min Z ya. Bagaimana kalau dia muatannya positif? Kita analisis lagi ya. Misalkan kita punya X, A, Z 2 plus, muatannya positif ya. Berarti kita punya proton, elektron, neutron gitu ya. Proton, elektron, neutron. Protonnya sama dengan apa? Ya, sama dengan Z. Nah, ini berarti dia dikatakan 2 plus, berarti kekurangan elektron 2 dia. Ya, tuh ini kekurangan elektron 2, berarti dia Z min 2 gitu ya. Neutronnya A min Z. Nah, ini dulu dipahami ya. Sekali lagi, ketika dia netral, maka protonnya sama dengan Z, elektronnya Z, neutronnya A min Z. Kalau dia bermuatan negatif
positif berarti kelebihan elektron ya. Kelebihan elektron, protonnya sama dengan Z, elektronnya Z plus 2 karena kelebihan elektron 2, neutronnya -Z. Ketika dia bermuatan positif ya, bermuatan positif berarti ini kekurangan elektron ya. Protonnya sama dengan Z, elektronnya sama dengan Z-2, neutronnya sama dengan -Z. Oke, cukup jelas? Oke, kita lihat nanti ya. Bagaimana di sini nanti kita akan belajar berkenaan dengan defek massa dan reaksi inti atau energi ikat inti ya di reaksi inti ya. Kita akan fokus nanti pelajari defek massa. Oke, cukup jelas pada saat kita membahas proton, elektron, dan neutron, yaitu unsur-unsur penyusun atom. Oke, kita lihat nanti di defek massa dan energi ikat inti. Semoga Anda bahagia selalu. Ya, baik ya. Sekali lagi Anda semoga dapat kemudahan. Ya, kita lihat sekarang di defek massa dan energi ikat inti. Ya. Oke, tetap fokus sehingga Anda sekali lagi dikasih kemudahan. Oke, baik ya. Kita lihat lagi di atom lagi. Misalkan tadi ini kita akan membahas defek massa gitu ya. Nah, ini ya. Atomnya kita ulangi lagi. Ini Z, ini A, ini tadi apa dia? Nomor atom. A-nya adalah nomor, massa. Z, X-nya adalah lambangnya ya. Lambang atom atau unsurnya. Ya, baik. Ya. Sekarang kita analisis kenapa timbul istilah defek massa. Ya, nanti di sini bahwa penyusun atom ya di materi sebelumnya kita punya proton, elektron, dan neutron ya. Oke, nanti kita juga punya massa inti. Oke, dalam hal ini karena massa elektron sangat kecil gitu ya dibanding massa proton dan elektron, maka dianggap massa elektron diabaikan gitu ya, diabaikan. Sehingga nanti kita akan fokus di massa proton, massa elektron, massa neutron, dan massa inti atomnya. Oke ya. Istilah defek massa ini terjadi kenapa? Karena ketika kita tahu bahwa penyusun atom ini, ketika kita tahu ada proton dan neutron ya, seyogianya ketika dia ditimbang antara proton ditambah neutron, jumlah secara keseluruhan dan massa inti itu seharusnya sama. Tapi kenyataannya ya, jumlah massa proton dan ditambah jumlah massa neutron itu selalu lebih besar daripada massa inti atomnya. Berarti ada selisih massa, maka itu disebut defek massa. Begitu ya. Jadi defek massa adalah selisih antara jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron dikurangi inti atom, massa inti atom. Begitu ya. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan seperti ini. Defek massa biasanya dilambangkan delta M gitu ya. Berarti delta M kita tahu ya. Berarti jumlah massa protonnya jumlahnya ada berapa? Z ya. Z dikali massa proton gitu ya. Ditambah neutronnya di awalnya kita tahu A-Z, berarti A-Z ya dikali massa neutron. Jadi oke, ini dikurangi, ini jumlah dulu kan, ini dikurangi massa inti atom X Z. Gitu ya, ini ada selisih. Jadi selalu bahwa jumlah massa proton dan neutron ini selalu lebih besar daripada massa inti atom XZA, sehingga ada istilah defek massa. Ya, bagaimana kalau defek massa ini kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu kita punya yang namanya energi ikat inti. Ini ya, energi ikat inti ini biasa dilambangkan dengan delta E. Gitu ya. Oke. Nah, ketika Anda sekalian sudah punya yang namanya defek massa ya. Oke, di mana defek massa adalah jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron, ini neutron dikali massa neutron dikurangi massa inti dapat, maka energi ikat inti Anda bisa lanjutkan atau cari dengan mudah, yaitu delta E nya akan sama dengan
Tinggal defek massa dikalikan, karena ini satuan massa atom bisa dikali sama dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, satuannya biasanya gitu ya. Ini konversinya gitu ya. Satu massa atomnya sama dengan 931,5, sehingga ketika defek massa nanti satuannya SMA, tinggal Anda sekalian kalikan 931,5 mega elektron volt. Oke, cukup mudah ya. Sehingga ketika kesimpulannya, kalau kita sudah punya defek massa, maka energi ikat intinya mudah, tinggal kalikan bilangan 931,5 mega elektron volt. Ya, oke, baik. Sampai di sini ya, kita lihat. Nah, energi ikat inti ini ya biasanya orang sebut, oh ini buat menentukan tingkat kestabilan gitu ya. Ya. Biasanya dia bilang gitu, tapi sebenarnya bukan variabel itu. Yang bisa menentukan tingkat kestabilan, lebih stabil atau kurang stabil sebuah inti atom itu adalah energi ikat rata-rata per nukleon ya, energi ikat rata-rata. Jadi ini kan belum rata-rata, kita rata-ratakan. Berarti kalau saya punya energi rata-rata ya, ikat ya, energi ikat rata-rata, maaf, energi ikat rata-rata ya, berarti ini delta E gitu ya, bar gitu kan, rata-rata per nukleon. Nah, per inti atom maksudnya ya, per inti atom, maka delta E barnya ini sama dengan, ya tinggal bagi aja delta E nya ya dengan banyak atomnya berapa ya, massa atomnya ya gitu. Nah gitu ya. Jadi berurutan, ketika kita sudah dapat defek massa, maka kita akan dapat energi ikat inti. Bisa dilanjutkan, kita punya energi ikat rata-rata per nukleon, tinggal bagi dengan nomor massa. Ya, inilah ketika delta E barnya besar, ya, ini besar, maka bisa dikatakan dia stabil. Makin besar dia makin stabil ya. Oke, baik itu ya. Nanti kita lihat bagaimana mengaplikasikan ya tadi proton, neutron, elektron untuk atom yang netral, bermuatan, defek massa, energi ikat inti, dan energi ikat rata-rata per nukleon, untuk melihat, membandingkan mana atom yang lebih stabil dan mana yang kurang stabil. Semakin tinggi delta E nya, semakin besar dia, maka bisa dikatakan lebih stabil. Gitu ya. Oke, semoga bisa membantu. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Terima kasih kerjasamanya. Jika video-video di channel ini, Sujoko Channel, bermanfaat buat Anda sekalian, silahkan Anda subscribe dan like. Jika Anda ingin berbagi, silahkan Anda share sebanyak-banyaknya, karena hidup ini harus berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.